Cole Palmer siap gabung Manchester United. Cole Palmer, bintang Chelsea, dilaporkan terbuka untuk bergabung dengan Manchester United, demikian menurut laporan dari Express. Setelah meniti karir di Akademi Manchester City, pemain berusia 23 tahun ini melakukan debut tim utama pada tahun 2020. Namun, ia gagal menembus starting line-up Pep Guardiola dan memutuskan pindah pada musim panas 2023. Setelah sukses berkarir di Chelsea, Palmer berhasil mengamankan tempat di tim nasional Inggris dan bahkan mencetak gol di final kejuaraan Eropa melawan Spanyol beberapa tahun lalu. Menurut laporan Express, Palmer belum dapat menyesuaikan diri dengan kehidupan di London dan berpeluang kembali ke Manchester tahun ini. Ia adalah penggemar cilik United dan mungkin terbuka untuk pindah ke Old Trafford. Dengan kontrak Palmer yang berlangsung hingga 2033, Chelsea tidak terburu-buru untuk menjualnya dan menginginkan lebih dari 100 juta pound jika harus melepasnya. Dengan kontrak Bruno Fernandes yang akan berakhir pada akhir musim depan, United harus mencari gelandang kreatif baru jika pemain Portugal itu akhirnya hengkang tahun ini. Casemiro tinggalkan Manchester United di akhir musim. Casemiro akan meninggalkan Manchester United pada akhir musim, demikian konfirmasi dari sang gelandang dan klub. Pemain berusia 33 tahun itu tetap menjadi anggota kunci skuad Old Trafford musim ini tetapi akan mencari tantangan baru musim panas ini. United telah mengkonfirmasi bahwa Casemiro akan meninggalkan klub pada akhir musim, setelah kontraknya berakhir. Pemain internasional Brasil tersebut sekarang berusia 33 tahun, dan telah membuat 21 penampilan di semua kompetisi musim ini, tetapi ia akan mencari tantangan baru setelah akhir musim. Mantan bintang Real Madrid tersebut telah tampil sebanyak 146 kali untuk United, mencetak 21 gol dan memberikan 13 assist. The Athletic melaporkan bahwa ada klausul perpanjangan 1 tahun dalam kontrak Casemiro, tetapi itu bergantung pada jumlah pertandingan yang dimainkan sang gelandang, yang dilaporkan sebanyak 35 pertandingan. Sekarang United telah tersingkir dari Piala FA dan Piala Liga, ia harus bermain sebagai starter di hampir setiap pertandingan tersisa di musim Liga Primer mereka. Proses pemilihan Michael Carrick, rencana dan upaya untuk hidupkan kembali Man United. Michael Carrick memulai peran barunya di Manchester United dengan pendekatan yang terukur. Dalam pertemuan dengan jajaran pemilik klub, ia membawa cetak biru yang dirancang untuk memulihkan budaya kemenangan. Rencana tersebut dipresentasikan langsung kepada Joel dan Avi Glazer, serta Sir Jim Ratcliffe. Paparan Carrick disebut meninggalkan kesan kuat bagi para pengambil keputusan klub. Sebelum sesi latihan perdana, Carrick berdiskusi dengan asistennya, Steve Holland. Ia menekankan pentingnya memaksimalkan lonjakan moral di ruang ganti. Carrick memberi Holland kebebasan penuh untuk merancang dan memimpin sesi latihan di Carrington. Pendekatan serupa pernah ia jalani saat bekerja di timnas Inggris, dan dinilai efektif. Carrick juga mendorong pemain untuk tidak langsung meninggalkan kompleks latihan setelah aktivitas harian selesai. Ia ingin hubungan antar pemain berkembang secara alami. Ia secara khusus berbicara dengan pemain seperti Kobbie Mainoo, Patrick Dorgu, dan Joshua Zirkzee. Ketiganya diminta fokus pada Manchester United dan tantangan terdekat. Menjelang laga kandang, United kini tiba di Old Trafford lebih lambat dibanding era Erik ten Hag dan Ruben Amorim. Carrick ingin pemain merasakan sambutan hangat supporter dan mendorong interaksi seusai laga. Di tengah kontroversi kritik dari para pundit, Carrick memilih tidak terlibat. Tanpa kompetisi Eropa, ia menyadari memiliki waktu lebih untuk membenahi tim, sembari tetap berpegang pada filosofi bahwa satu kemenangan tidak menjamin kesuksesan jangka panjang. Kabar baik MU, Kobbie Mainoo segera perpanjang kontrak di Old Trafford.
Maino merupakan salah satu produk akademi Manchester United. Ia menembus tim utama MU di usia yang muda dan ia berhasil menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah setan merah. Namun belakangan ada keresahan di kalangan fans MU terkait masa depan Maino. Pasalnya kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2027 dan banyak tim papan atas Eropa yang mulai ambil ancang-ancang untuk membajaknya. Sky Sports melaporkan bahwa para pendukung setan merah bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya Maino dikabarkan akan segera melanjutkan proses negosiasi kontraknya di skuad setan merah. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sebenarnya sudah sejak tahun lalu mendiskusikan kontrak baru Maino. Namun proses itu tersendat karena mantan manajer mereka, Ruben Amorim. Kabar baik MU, Kobbie Mainoo segera perpanjang kontrak di Old Trafford. Mainoo merupakan salah satu produk akademi Manchester United. Ia menembus tim utama MU di usia yang muda dan ia berhasil menunjukkan performa yang ciamik di lini tengah setan merah. Namun belakangan ada keresahan di kalangan fans MU terkait masa depan Mainoo. Pasalnya kontrak sang gelandang akan habis di tahun 2027 dan banyak tim papan atas Eropa yang mulai ambil ancang-ancang untuk membajaknya. Sky Sports melaporkan bahwa para pendukung setan merah bisa sedikit bernafas lega. Pasalnya Mainoo dikabarkan akan segera melanjutkan proses negosiasi kontraknya di skuad setan merah. Menurut laporan tersebut, manajemen MU sebenarnya sudah sejak tahun lalu mendiskusikan kontrak baru Mainoo. Namun proses itu tersendat karena mantan manajer mereka, Ruben Amorim. Fabrizio Romano spill ada gelandang yang merapat ke MU di Januari tahun 2026, siapa gerangan? Fabrizio Romano membocorkan kabar bahwa MU mendapatkan tawaran untuk merekrut gelandang bertahan Wilfred Ndidi dari Besiktas pada bursa transfer Januari tahun 2026. MU memang sedang membutuhkan tambahan pemain di posisi gelandang bertahan. Penyebabnya karena Manuel Ugarte dikabarkan berpotensi pindah klub pada musim dingin ini. Selain itu, MU juga akan kehilangan Casemiro yang sudah mengumumkan bakal meninggalkan Old Trafford pada musim panas nanti. Menurut laporan Romano, Ndidi ditawarkan ke MU karena sang pemain disebut kurang betah bermain di Turki dan ingin kembali merumput di Inggris. Padahal, ia baru bergabung dengan Besiktas pada musim panas tahun lalu dan sejauh ini menjadi andalan di lini tengah klub tersebut. Meski begitu, hingga saat ini MU belum mengambil keputusan dan belum mengirimkan tawaran resmi baik ke Besiktas maupun ke Ndidi. Ndidi sendiri masih terikat kontrak sampai 2028, namun kabarnya bisa ditebus dengan harga sekitar 10 juta euro.